Hari ini kamu pakai lingerie, besoknya kamu pakai pakaian superwoman. Besok jadi kucing. Atau kamu pakai main-mainannya kucing Catwoman. Nantinya lagi kamu pakai pakaian yang polisi. Polisi. Baru kalau aku. Wow, banyak banget ya. Kamu mandi dulu berdua. Wah itu. Mandi dulu. Mandi berdua itu artinya berdua telanjang. Ya, dan ketika telanjang itu kamu sentuh bagian-bagian dan kamu sudah tidak takut lagi. Kamu memandikan bayi. Geli-geli aku. Kamu juga mesti olahraga, senam kegel, jepit tahan. Gimana tuh jepitan dong? Jepit, senam kegel. Sampai rebahan bisa, sampai duduk begini aja. Oh gini bisa? Coba dong ya. Lihat dari perutnya aja tuh. Aku jepit dulu nih. Iya. Aku bisa nggak? Bisa. Misalnya si Vanessa lagi berdandan, aduh kamu naksir apa? Kamu kebelet banget gitu ngelihat body dia gitu. Dia lagi pakai baju-baju kayak gitu. Ya udah, kamu peluk aja, kamu buka cuman kamu kamu pakai namanya quickie. Quickie banget. Oh. Kamu nanti lihat bagaimana sulit ya. Lagi enak-enaknya harusnya ditekan ke dalam, tapi kamu harus cabut. Nah, itu tuh suatu perjuangan ya. Nah, awas jangan sampai telat ngangkat gosong. Bukannya cewek cuman diem aja, cowok yang bekerja ya? Enggak gitu konsepnya. Masa gitu loh? Enggak. Kamu harusnya kayak digoyang obor gini loh. Oh my god. Selamat malam Dokter Boyke. Selamat malam Sam dan juga Vanessa. Selamat malam ya. Jadi kita berdua habis dari perawatan muka. Oh, oke. Makanya merah-merah ya. Iya merah-merah. Tapi perawatan muka dalam rangka? Kita minggu depan mau tunangan. Alhamdulillah. Ya. Ya namanya mau tunangan itu kan suatu acara yang boleh dibilang spesial ya. Jadi dua-duanya mesti tampang pada saat itu dilihat oleh tamu-tamu mesti cakep lah. Betul, jadi betul. perawatan muka is okay. Ya. Dan kita hari ini mau tapi jangan muka aja ya. Bener. Karena kita mau nikah tahun depan. Nah, artinya juga mesti melakukan juga yang namanya premarital check up. Betul. Apakah kamu sebagai seorang pria bagaimana untuk menikah ini sehat apa enggak? Bener, si wanita juga sehat apa enggak? Apakah persyaratan vaksinnya juga sudah dilakukan atau tidak? Sehingga ketika kamu masuk ke dalam satu proses pernikahan, dua-duanya dalam kondisi yang prima. Oke. Nah, Dok, sebelum aku ngetes itu semua, itu kan 3 bulan sebelum nikah kan? 3 bulan sebelum nikah. Kita biasanya konsultasi dulu aja malam ini ya. Boleh. Ya? Oke, Dok. Jadi kita awalnya dengan dia ini masih perawan, Dok. Iya. Dan dia itu pernah ngomong sama aku, kan kita nikahnya di Bali nanti, Dok. Itu tanggal 2 Mei. Nah, kita kurang lebih bakal bulan madunya itu tanggal 5 Mei, Dok. Nah, dia itu bilang sama aku, dia nggak mau lepas keperawanannya sampai bulan madu nanti. Jadi aku selama 3 malam setelah nikah masih belum boleh menyentuh dia. Gimana tuh, Dok? Gimana nih, Dok? Biar keren. Saya tuh paling suka sama perempuan yang memang menikah dalam kondisi perawan tuh dalam arti kata dia bisa menjaga. Gimana, Dok? Even dia itu punya pacar dan sebagainya, silakanlah yang lain-lainnya, tapi yang satu itu jangan. Ya meskipun kalau saya selalu mengatakan bahwa pacaran tuh ada yang non physical touch, ya, yang karena ada beberapa dalam agama, misalnya agama saya agama Islam itu kan nggak boleh namanya ta'aruf, hanya bertemu saja dan itu it's okay. Tapi ada yang physical touch. Nah, physical touch ini juga jangan hanya ada yang KNPI. K itu kissing is okay lah, boleh lah namanya juga orang pacaran. Kemudian necking, leher, kemudian P-nya adalah petting. Kalau petting itu sampai batas dia masih menggunakan sana, dan I-nya intercourse. Nah, KN aja lah. Karena kalau sudah P itu sudah ke arah situ akan lebih berbahaya. Karena dua-duanya kalau horny juga lupa deh, celana juga bisa dibuka. Betul. Jadi, nah itulah ya. Nah, Vanessa mengatakan bahwa gini itu sangat bagus sekali. Tidak berarti bahwa orang yang melakukan hubungan seks itu tidak modern, ya. Tetapi dia menjaga kesucian dia itu dengan harapan bahwa pernikahan itu kan sesuatu hal yang suci. Dan saya berharap bahwa pernikahan itu akan langgeng sampai usia tua. Betul. Bagaimana saya harus menjaganya dan hanya memberikannya kepada
Suami. Betul. Ini pernah kejadian juga. Seseorang karena sudah yakin, kita kan bakal nikah. Bakal nikah ini terjadi pada waktu itu ada tsunami Aceh. Ya. Ya. Jadi dia karena akan menikah 3 hari kemudian, seminggu sebelum tsunami dia melakukan hubungan seks. Ternyata si yang laki-lakinya meninggal di tsunami itu dan dia menyesal sekali karena dia memberikan, karena dia sudah yakin sekali. Tidak ada yang yakin. Pokoknya kamu menikah dulu, pesta dulu, nikah jelas dengan pendeta atau dengan ustadz, dengan penghulu. Baru kamu melakukan hubungan seks. Dok, tapi kita nikahnya tanggal 2 Mei kan? Berarti 2 Mei malam udah bisa kan? 2 Mei malam udah bisa, tapi tunda juga capek. Saya setuju banget. Oh gitu. Dan kita juga tidak usah istilah dalam tanda kutip buka duren itu harus buru-buru. Kita siapkan karena membuka durennya itu duren jenis yang sangat mahal ya? Lebih daripada busangking gitu ya. Jadi artinya persiapkanlah tubuhmu juga dalam keadaan bugar. Gitu. Suasana juga lagi nggak digerecokin dengan tamu-tamu yang mungkin masih belum mau pulang, masih pengen memberikan kamu selamat, pengen nungguin juga kamu. Nah, ketika betul-betul waktunya itu in the right time, in the right place, do it. Ya, padahal di bayangan ku udah kayak pengen langsung ku robek baju ya. Itu jangan ya. Jangan langsung ku terkam gitu, nggak bisa ya. Enggak lah, kan bener Maldives tuh kan relax gitu ya. Mantap gitu. Kamu bilang kamu banyak pertanyaan nih buat dokter Boyka kan? Iya. Takut sakit kan pertama itu kan? Benar. Karena takutnya kan punya aku di 50 cm dok. Enggak percaya. Orang-orang Indonesia itu udah ada standar ukurannya, ya kan? Berapa? Ya antara 12 sampai 14 pada saat ereksi. Kamu berapa? Aku 50. Takut dia dok sakit katanya. Gini ya. Segala sesuatu yang pertama itu memang menakutkan, tetapi seharusnya tidak takut. Makanya banyak sekali kasus-kasus, sebulan saya bisa dapat 2-3 orang kasus-kasus vaginisme yang tidak bisa melakukan hubungan seks karena perasaan takut yang dibentuk oleh mindsetnya. Sakit, robek, berdarah, nyeri sekali, sehingga ketika mau melakukan hubungan seks yang terbayang itu otomatis yang namanya otot-otot di seputar misfinya itu ketika itu sudah tegang dan ketika ada yang mau masuk langsung dia menutup. Jangan gitu mikirnya. Soalnya aku dulu pernah ya kan, aku dulu sempat beli tampon. Nah aku tuh tidak tahu loh, kok maksudnya bukan panjang kok gini doang. So kayak masukinnya di mana ya, itu kan tak paksa, itu sakit, aku jadi kayak takut gitu loh sejak saat itu. Salah dia. Jadi ya penggunaan tampon itu kan memang harus pelan-pelan dan dia jangan sampai merobek selaput darah. Jadi pelan-pelan banget baru dipasang. Tapi kalau menurut saya sih nggak usah pakai tampon lah kalau masih perawan ya. Artinya lebih baik menggunakan yang namanya pembalut biasa aja. Kak Paneli salah beli soalnya waktu itu di luar negeri dok kayak tampon apaan nih? Kupikirkan pembalut gitu. Kalau di luar negeri karena orang-orang udah biasa kan melakukan hubungan seks bebas. Kalau bagi mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks bebas lebih baik menggunakan pembalut. Even tampon itu kan ada tampon untuk yang kecil ya, yang hanya dimasukin ke dalam gitu, tapi tetap itu takutnya merobek selaput darah. Jadi pertanyaanku dok, paling pertama nih, dia takut banget kan, takut sakit apa? Gimana nih biar dia juga bisa enjoy dan dia nggak merasa sakit? Tadi saya setuju ditunda dulu 3 hari, beberapa hari, kemudian kamu mandi dulu berdua. Wah itu. Mandi dulu. Mandi berdua itu artinya berdua telanjang. Ya, dan ketika telanjang itu kamu sentuh bagian-bagian dan kamu sudah tidak takut lagi. Bener. Ketika kamu melihat dia erection atau gitu kalau pas erection karena terangsang oleh kamu. Nanti masuknya ke situ. Gitu loh. Kemudian setelah itu juga kamu bisa memegang-megang di mana sih titik-titik erogen, titik-titik pekarangsangnya daripada Sam, dari mana dari Vanessa. Nah, kalau kamu udah tahu titik-titik erogennya daripada si Vanessa sendiri, tentu dia juga enak lembut banget dia, nyaman banget aku dirangsang di sini, enak banget dulu, dia observasi dulu. Dan setelah itu ketika memasukkan pun tidak akan terasa sakit. Di kamar mandi ya dok ya? Yang sakit itu
Enggak, di kamar mandi itu hanya pengecekannya. Observasi. Gak bisa kalau dia langsung ku hantam di kamar mandi gak bisa dok? Tidak bisa. Nanti kamu pindah ke tempat di ranjang yang nyaman, mungkin dengan musik atau mungkin dengan aromaterapi, dengan spraynya yang bagus, dengan lampunya yang temaram, di mana dia sudah merasa tenang, baru kamu di situ pelan-pelan memasukkannya, melakukan foreplay dulu, melakukan foreplay sehingga dia itu betul-betul sudah dalam tanda kutip basah, ya sudah dalam tanda kutip tuh sudah terangsang banget, sehingga ketika dimasukkan nggak berasa apa-apa. Kayak air terjun ya basah dok. Iya. Gitu be. Iya oke. Berarti tugasmu kan itu? Tugas berduanya, dua-duanya. Okay. Kamu juga kan harus merangsang dia, sehingga dia juga betul-betul ketika mau melakukan hubungan seks tuh dia juga siap. Bukannya dia udah kayak lihat telanjang aja udah terangsang ya enggak? Laki-laki memang begitu, tetapi kan tetap kamu harus persiapkan juga dong. Dok, titik-titik terangsang wanita tuh biar kusikat dia tuh di bagian mana ya dok ini? Setiap orang berbeda sebenarnya, laki-laki dan perempuan berbeda, tapi pada umumnya secara katakanlah 80% dari mulai kening. Oh kening itu juga bisa merangsang? Kemudian kelopak mata, ya, kemudian telinga, terutama telinga yang cupingnya, kemudian bibir. Digigit itu telinga dok? Bibir, dihisap atau digigit boleh. Kemudian leher, terutama leher bagian dalam. Turun ke bawah lagi bisa di sekitar bahu. Kemudian di sekitar di antara dua payudara. Kalau ke ketiak dok? Ketiak juga. Turun ke bawah lagi ke pusat, kemudian baru di daerah-daerah sekitar misfi. Gitu ya. Iya, pokoknya jangan langsung gitu kayak jangan kan, pelan-pelan dulu. Kalau pelan-pelan dan apa ya, kamu lakukan dengan rileks. Jadi gini, seks itu jangan kamu pokoknya aku mesti ejakulasi, pokoknya aku mesti orgasme, jangan. Justru yang harus dinikmati kayak kita naik gunung. Perjalanannya itu yang kita nikmati, kita menyentuh, kita mencium, kita meremas, kita menjilat, kita meraba, kita menepuk-nepuk, kita mengusap-ngusap. Itu adalah sebuah perjalanan yang bisa kita nikmati sebagai suami istri, di mana di situ mulai terbentuk yang namanya suatu keintiman. Kalau cowok gimana terus kalau aku ngerangsang dia? Itu gampang lah. Sama juga daerah-daerah di situ. Daerah situ juga. Oke. Daerahnya hampir sama pada prinsipnya ya. Pokoknya lihat yang geli-geli aja ya. Dia digeli, paling geli di mana gitu. Tapi kamu bisa itunya sambil, jadi jangan hanya meraba begitu. Misalnya Vanessa memandikan, kayak kamu memandikan bayi. Geli-geli aku. Kameramen kita ketawa. Memandikan bayi itu kan kamu pastikan mengusap-ngusapnya, dan ketika dia merasa enak, kayak bayi itu merasa geli, ketawa. Nah disitulah titik-titik erogennya. Iya. Oke. Bayangin dia bayi. Oke. Jadi udah siap. Kayak bayi kan, pokoknya harus bayi gitu. Biar mau nggak mau, bagaimanapun kalau kamu mau nunggu ama siap untuk berubah dari seorang lajang menjadi istri, itu juga memang ada suatu perubahan lompatan besar. Tapi kan itu harus dijalani. It is a very nature. Betul. Ya, seorang wanita kemudian menjadi seorang ibu kan itu suatu proses. Betul. Dari mulai bayi, anak-anak, kemudian dia menjadi remaja, kemudian dia menjadi wanita dewasa yang menikah, kemudian dia menjadi menopause, kemudian menjadi tua. Itu adalah suatu perjalanan yang alami, yang setiap orang akan mengalami. Oleh karena itu hadapi dong. Oke, dok. Kamu nanya. Aku mau tanya. Aduh, banyak banget pertanyaanku di kamu. Sabar. Kan aku kayak ini kan badanku kayak gini sekarang. Nah, kalau misalnya kayak udah melakukan hubungan seksual itu memang badanku berubah. Enggak, itu kan mitos. Makin besar gak dok? Makin besar gak? Oh enggak? Itu mitos. Tapi banyak orang yang punya anak dok, besar banget. Nah, kalau sudah punya anak, iya. Itu beda cerita. Bagus dong. Iya bisa besar aku. Makanya saya waktu sebagai dokter kandungan tuh kalau saya mesti makan banyak dok, supaya anak saya juga kan, kita sebagai ibu 2 anak. 2 orang, bayi dan saya. No. Justru ketika hamil itu makanan tuh harus dipilih. Apa yang bisa membuat anak supaya dia tidak mengalami stunting? Apa yang harus digunakan oleh ibu, yang dimakan oleh ibu supaya otaknya cerdas? Seperti susu,
prioritas. Apalagi dok? Minyak ikan. Nah, kemudian nasi itu hanya membuat gendut. Jadi jangan nasi ya? Dikurangin sesedikit mungkin. Tapi susu, ikan, salmon, ya, kemudian juga yang banyak mengandung kalsium, kerang dan sebagainya diberikan. Vitamin dok juga? Seafood, ya vitamin dokter udah pasti kasih kan, asam folat dan ferrum, zat besi untuk supaya tidak anemia. Tapi maksudnya tuh makan juga dipilih-pilih, bukannya apa-apa untuk menjadikan si janin di dalam kandungan itu tumbuh dengan sempurna dan tumbuh dengan baik. Nah, pertanyaanmu tadi apa? Badanmu berubah? Nggak akan berubah kalau cuma seks doang mah. Berarti susuku tetap kecil kan, nggak ada acara buat besarin gitu. Otomatis ya ketika kamu hamil itu tubuh payudara akan bertambah besar. Makanya mengapa pada pria-pria itu ketika wanita memasuki kehamilan itu menjadi lebih horny lagi melihat istrinya, karena istrinya menjadi lebih seksi, menjadi lebih berisi. Ya kan, payudaranya membesar, tubuhnya yang tadinya krempeng menjadi terbentuk, ya kan. Nah, itu semua ya. Tapi sebenarnya itu adalah untuk supaya dia misalnya payudaranya bertambah besar ya untuk bayinya sebenarnya. Dok, tapi sekarang aku insecure nih dok. Sekarang kayak anakku kan kecil gitu kan. Enggak, nanti juga kan membesar. Nanti mandi-mandikan gitu kan. Maksudnya ada sesi-sesi mandi-mandian, ada apa. Kan terang gitu loh lampunya kan. Malu gak sih? Terus kayak itu apa malu? Sih? Ada obat gak sih yang bisa bikin gedein gitu apapun? Gimana dok? Dipijet kayak apa, kayak olahraga kayak. Kalau olahraga ya. Olahraga yang kamu angkat yang 1,5 kilo untuk apa? Karena untuk membesarkan payudara itu bisa menggunakan otot-ototnya juga namanya otot pectoralis ya dalam bahasa kedokterannya. Itu dia harus bisa membesar. Dan saya kira dengan cara seperti itu ya nanti otot-ototnya membesar, otomatis dia bisa tambah lagi kelenjar-kelenjar susunya akan terbentuk ketika hamil. Itu hormonnya kan ada hormon progesteron, ada hormon estrogennya tuh terbentuk ya, dan akhirnya membuat payudara itu menjadi lebih seksi. Tapi sebelum punya anak itu ada bener gak sih yang krim-krim itu pembesar? Krim-krim saya juga memang punya. Oh ya, benar bisa dok? Rambas krim, tapi itu isinya bukan untuk membesarkan secara alami. Kelihatan membesar seperti habis dioperasi, tidak, tetap mengencangkan. Berarti itu untuk ibu hamil yang udah kendor, mau dinaikin. Dok, kalau susu kedelai? Susu kedelai bagus. Ada yang bilang hari minum bisa besar. Ada yang bilang gitu dok. Susu mitos. Kedelai itu kan mengandung estrogen. Bisa memang dia menambah, tetapi tidak berarti bahwa langsung seperti orang yang habis dioperasi, tidak. Tapi memang besar mengencangkan dia karena dia mengandung fitoestrogen. Bukan hanya susu kedelai, tahu, tempe, kecap. Ya kan itu juga bisa karena mengandung fitoestrogen. Keledai aja. Kedelai. Itu. Oke. Kamu udah nanya? Aku nih ya. Ya lanjut. Dok, ini kan udah mau nikah nih. Nah, pas saat nikah ini berapa sih normalnya orang berhubungan itu untuk bisa happy terus, langgeng terus? Kalau masih muda tergantung dua pasangannya ingin. Kuat karena kalau kita melakukan bukan kuat dan gak kuat. Kedua-duanya memang menghendaki keintimannya itu lebih sering. Karena kan ada juga yang gairah seksnya itu kan harus di-adjust kan kedua-duanya kan. Nah, yang kalau misalnya yang satunya dua-duanya memang sama-sama doyan, kenapa enggak? Mau tiap hari juga nggak apa-apa. Sehari bisa 5 kali? Sehari 2-3 kali juga boleh, namanya pengantin baru. Tapi kan ada juga yang orangnya yang aku tidak terlampau doyan banget gitu. Karena kawin tuh menurut aku kita lebih banyak juga karena aku juga kerja, aku juga pengen fokus kerja pada fokus pekerjaanku. Aku juga pengen misalnya fokus pada nata-nata rumah. Nah, jadi Anda berdua tinggal mematch aja maunya berapa kali. Berarti aku belum tahu nih, aku belum bisa tahu nih kayak aku setinggi apa nih. Kamu setinggi apa energimu ini? Aku bisa 10 kali sehari. 10 ya? Sampai aku pengen 20. Tapi cara tahu hyper atau enggak gimana dok? Cara hyper atau tidak bisa kita tentukan, tapi nanti kita lihat dari interaksinya. Misalnya kamu berdua ini sehari 2 kali atau 3 kali dan hampir dilakukan 2 hari sekali atau tiap hari, ya itu berarti normal. Pada pengantin baru. Oke. Tapi setelah
setahun menikah biasanya berkurang. 5 tahun menikah biasanya berkurang. Itu wajar. Kalau bisa didetermine itu orang hyper itu berapa kali sih yang banyak gitu? Hyper itu dia mau berkali-kali pun tidak pernah puas di dalam hubungan seks. Itu kelainan, Karena Dok. itu adalah penyimpangan seksual. Jadi mau dia 10 kali dia tidak pernah merasa, mau dia ejakulasi berkali-kali pun dia tetap menuntut terus penerus. Itulah yang namanya hypersex. Ada yang namanya gangguan kepribadian di dalam tubuh dia. Dok, tapi ya kan dia ini punya prinsip bahwa kalau kita habis menikah pengantin baru dan terlalu sering nih kita lakukan itu cepat bosan. Setuju nggak, Dok? Atau nggak juga gitu? Yang namanya bosan itu ya memang itu adalah sifat daripada manusia. Makanya mengapa semakin lama perkawinan itu frekuensi hubungan seksnya semakin menurun. Misalnya dari seminggu 4 kali, 5 kali pada pengantin baru menjadi seminggu 3 kali, lalu menjadi seminggu 2 kali. Ya. Ada yang sebulan sekali, Dok? Itu kalau sudah usianya Tua-tua 70 tahun. Tapi kalau masih sebenarnya kan kalau secara 85% ya kalau kita mendapatkan data-data dari berbagai negara yang paling banyak tuh melakukan hubungan seks itu orang-orang Perancis. Mereka memang romantis kan dari dulu juga ya. Justru yang paling sedikit melakukan hubungan seks itu adalah orang-orang Asia, terutama di Hong Kong, Singapura itu sedikit banget mereka melakukan hubungan seks frekuensinya. Karena mereka lebih mengutamakan tadi pekerjaan, kemudian juga kondisi sekitarnya juga yang segala sesuatu yang harus cepat-cepat dan saling bersaing. Nah itu kan sementara kalau Paris kan lebih romantis. Betul. Itali juga ada tidur siang. Tergantung tempat ya. Mau mancing juga tuh tempat tuh. Jadi ada yang namanya session Spanyol juga yang saya lihat ya. Mereka juga lebih romantis, tempat-tempat taman-tamannya juga banyak. Berarti aku boleh dong, Dok, kayak ini. Makanya kalau liburan ke Eropa tuh saya paling seneng gitu loh. Di situ bisa lebih romantis. Bisa 5 kali sehari, Dok. Bisa bukan hanya untuk seks yang 5 kali sehari, tetapi menikmati pemandangan membuat kita lebih romantis dan akhirnya kita seksnya juga menjadi lebih baik. Oke, jadi tidak pengaruh ya berarti yang seks di awal itu banyak kali dan nanti menurun ya memang normal aja. Normal bukan saja. Itu kan. Oleh karena itu, lalu gimana, Dok, supaya kita tetap? Nah, iya benar. Supaya kita full power. Bulan madu, sering-sering. Staycation. Kemudian yang kedua, yang namanya kebosanan itu kan meliputi panca indera penglihatan misalnya. Ya udah, sekali-kali istrinya pakai baju-baju yang seksi, lingerie. Nanti ganti lagi lingerie-nya, tapi ganti kan lagi. Kayak itu kan kayak cuman luarnya aja yang berubah, dalamnya mah sama-sama tapi kan aja. buat si laki-laki kan namanya laki-laki itu kan ketertarikannya kan dari mata. Selalu dari mata. Itu tetap beda misalnya lingerie-nya beda gitu. Beda. Misalnya kamu pakai lingerie, besoknya kamu pakai pakaian Superwoman. Besok jadi kucing. Atau kamu pakai main-mainannya kucing Catwoman. Nantinya lagi kamu pakai pakaian yang polisi. Nah, itu kan baru kalau aku. Wow, banyak banget ya. Kemudian lampunya hari ini terang, nanti temaram. Kemudian wanginya hari ini adalah wangi juga. Iya. Pakai hidung kan, wanginya hari ini aromaterapi yang nantinya lebih pada minyak wangi yang kamu siramin tuh di sekitar ranjang itu kan banyak tuh diceprot minyak wangi yang betul-betul kesukaan daripada si suami gitu. Pakai cambuk bisa, Dok? Itu menyimpan, jangan sampai menyimpang ke arah situ tuh. Oh itu bahaya juga. Kalau sudah pernah menyimpang. Itu menyimpang. Iya, gak boleh. Pakai cambuk itu kan udah sadis masokis. Gak boleh. Kayak di parkiran kan. Parkiran itu juga sudah mulai itu menyimpang juga yang namanya voyeurism, menonton orang melakukan hubungan seks atau ingin mempertontonkan itu jangan sampai orang. Nah itu sudah mulai exhibitionism, sudah mulai ke arah itu. Jadi ya yang normal-normal aja. Iya. Di dalam kamar kan normalnya. Di dalam kamar. Iya, oke. Dan dilakukan berdua dengan sah. Kamu sebagai suami dan istri. Gitu loh. Nah, kadang-kadang pengen tambah teman satu. Bahaya banget tuh. Itu udah gak benar. Atau pengen berame-rame orgi, itu udah mulai penyimpangan seksual. Dok, tapi kalau misalnya ya dia tuh menjaga banget, pokoknya udah suami istri pun dia tetap gak boleh lihat aku telanjang kecuali berhubungan untuk menjaga suami itu tetap selalu horny ketika lihat dia, itu setuju gak, Dok, kayak gitu?
Ya nggak juga lah. Karena logikaku kan kayak oke, kamu tiap hari lihat orang telanjang sama kayak oke, sekali-sekali aja nih bukanya. Gimana dok? Ngerti gak sih kayak rasa penasarannya itu beda gitu loh jadinya. Ya bisa aja beda. Ya tergantung kesepakatan. Kan tadi seks itu kan juga tergantung pada kesepakatan. Kalau dia merasa tidak nyaman karena kamu harus telanjang terus misalnya, kan ada juga. Saya punya pasien yang kalau tidur tuh si suaminya tuh harus bukan telanjang ya, dia harus terbuka, dia nggak pakai baju. Kemudian si perempuannya tuh harus pegang alat kelaminnya dia. Tapi kalau diajakin untuk hubungan seks nggak mau gitu loh. Saya cuma mau pegang itu aja gitu loh. Kalau hubungan seks sih nanti aja. Tapi saya berasa tenang. Jadi kayak dia megang boneka gitu. Ya ampun, gemes banget ya. Si cowoknya kan stres juga. Dia bilang, saya kan kepengen, tapi dia nggak mau. Dia marah-marah kalau saya paksa untuk kayak gitu. Bukan malam ini saya cuma pegang punya kamu aja. Saya bisa nyaman, bisa tidur kalau saya dekat dengan itu kamu. Gitu kan. Akan lucu kan gitu. Iya. Nah, kita jadi kita juga dikeloninnya tapi itu aja gitu loh. Dan akhirnya saya bilang sama ya kamu juga membiasakan diri, bisa nggak sih kamu mengubah itu dengan misalnya memegang boneka atau memegang boneka yang terbuat dari Mr. P. Banyak. Iya. Dia nggak mau, pengen yang punya suaminya karena dia merasa itu kan saya memiliki gitu loh. Ya punya aku nih. Nah, tapi lama-lama pelan-pelan udah mulai bisa. Kita di konsultasi tuh udah mulai bisa. Berarti nggak ngaruh ya, mau telanjang nggak telanjang, pokoknya horny aja gitu. Ada ya. Suaminya juga harus selalu buka baju. Ada. Ya pokoknya kamu juga gitu 24 jam harus telanjang kalau aku udah nikah. Kamunya kayak gitu. Iya. Ya udah tak kelonin kamu. Ya, tapi kan si suami juga saya tuh jadi begampang masuk angin loh dok. Jadi sekarang gini, ya kesepakatan keinginan boleh, tapi kita juga mesti lihat dong si suami ini gimana, si istri ini gimana, nyaman nggak? Kalau dia senang ngelonin itu tapi si suaminya nggak nyaman karena dia tegang terus dan pengen begitu, kan dia nggak nyaman juga. Ya kita mesti perhatikan gitu. Makanya seks itu adalah kolaborasi dengan sesama, saling pengertian kedua-duanya. Oke. Saling pengertian. Kamu mau naik gak? Kalau aku naik terus nih. Lanjut dulu. Oke. Dok, ini kan aku malam pertama nih kan, masih seputar pengantin baru. Malam pertama aku pengen puasin dia banget dok. Tapi aku takut dok, aku takut banget. Ini ketakutan terbesarku. Masuk langsung keluar dok aku. 10 detik. Gimana tuh dok kalau kayak gitu aku? Itu namanya ejakulasi dini. Wah, walaupun malam pertama dok. Iya. Penyakit dong kalau kayak gitu. Ejakulasi dini karena tetap harus bisa lebih dari 3 menit. Wih, kayaknya aku selama ini 10 detik. Alah jangan gitulah, ini pertama kali kamu jangan aneh-aneh loh. Untuk itu persiapannya kamu pertama jangan terlalu fokus ke arah seksnya. Kamu mungkin fokus kepada mukanya dia, kepada kamu melakukan foreplay yang lebih panjang, kepada kemudian juga kamu juga mesti olahraga senam kegel, jepit tahan. Gimana tuh jepit tahan dok? Senam kegel. Gimana jepit tahan dok? Senam kegel tuh kayak orang menahan kencing. Kayak menahan kencing sambil rebahan ya dok? Sambil rebahan bisa, sambil duduk begini aja. Gini bisa? Coba dok ya. Lihat dari perutnya aja tuh. Aku jepit dulu nih. Iya. Aku bisa nggak? Bisa. Nah kamu buka aku. Dua-duanya. Senam kegel itu buat perempuan dan juga buat laki-laki. Jangan dipaksa begitu. Biasa aja. Dengan biasa begini, ngobrol begini aja pasti bisa senam kegel tuh. Kayak nahan kencing gitu kan ya. Nahan kencing lepas, tahan kencing lepas, tahan kencing lepas. Nah itu untuk membuat apa? Membuat nanti kamu ketika melakukan hubungan seks, kamu bisa mengatur kapan kamu mau keluar. Beneran dok? Beneran. Setengah jam bisa dok? Ya tergantung kamunya. Kalau dia udah orgasme ngapain harus setengah jam. Kalau dia udah deket-deket orgasme ya kamu juga buru-buruin keluar. Karena apa? Kalau dia sudah orgasme kemudian kamu masih nunggu-nunggu lagi, dia kering nanti. Di atas 15 menit dia kering dan sakit. Itu dok. Paling enak itu dua-duanya bersamaan. Teammate.
Oh iya. Kita harus berkolaborasi. Ya, harus berkolaborasi. Apa kita latihan dulu nih sebelum malam pertama? Oh, jangan ya. Dia kan udah bilang. Oh, jangan. Saya sangat menghargai wanita-wanita yang mau menjaga keperawanannya sampai mereka menikah. Itu saya belajar di luar negeri ya, belajar seksologi itu kan di Milan, di Belanda, di mana buat mereka itu adalah sesuatu hal yang ya sudah biasa lah. Anak SMA udah hampir semua nggak perawan, anak SMP aja udah sejak mens aja sudah beberapa kali dia mencoba dengan teman-teman. Tapi saya bangga dengan wanita-wanita Indonesia yang masih bisa menjaga. Dan di Amerika sendiri pun ada beberapa yang masih mempertahankan itu untuk suaminya. Cuma ada ya, aku pikir orang luar negeri semuanya begitu. Ada. Masih ada. Saya juga menemukan, terutama mereka-mereka yang ya beragama Katolik, umumnya mereka beragama religious ya, karena ya memang harusnya begitu. Tapi salah satu mencegah untuk terjadinya hamil luar nikah, penyakit, kemudian kanker serviks, kemudian juga HIV/AIDS. Iya, itu benar. adalah cara begitu. Aku mau tanya. Nah ini kan Sam ini ada penyakit keturunan nih. Apa namanya? Thalassemia minor. Nah itu tuh bisa diputus rantai thalasemianya dengan KB ya dok? Periksa. Thalassemia minor itu adalah penyakit bawaan. Ya aku udah periksa dok, aku beneran ada. Bayi tabung gitu tetap. Nah pertanyaan dia apakah kalau bayi tabung itu bisa dipilih DNA-nya supaya anakku tuh nggak mengandung thalassemia? Gini, thalassemia minor itu kan dia akan ketemu kalau yang salah satunya juga menderita minor juga. Betul. Kalau dia enggak ya udah, makanya diperiksa lah. Itulah pentingnya premarital check up. Tapi kan dia bisa bawaan thalassemia minor juga. Anaknya kalau dia bisanya bawaan thalassemia minor, makanya ketika dia sudah menikah, dia bayinya itu diambil darahnya juga dengan melakukan USG kemudian diambil amniocentesis. Nah bisa dilihat juga ada gennya dan sebagainya. Tapi itu adalah tindakan-tindakan yang spesial sekali dan harus dilakukan juga oleh dokter kandungan yang super spesialis, ahli USG, amniocentesis dan sebagainya. Jadi untuk melihat kelainan-kelainan bawaan. Tapi nggak bisa dipilih kan, misalnya kayak bayi tabung aku pengen bayi yang paling bagus nih. Itu bisa. Kalau bayi tabung bisa. Bayi tabung bisa. Jadi aku bisa milih bahwa dilihat gini. Dari bayi tabung itu kan dipilih sperma yang paling kuat, paling bagus. Kemudian telurnya juga kan sudah dipilih, dipisahkan. Cuman kan it is not alami ya. Itu kita ya gimana ya? Saya mengatakan bayi tabung itu kita lakukan kalau memang susah. Si pasangan suami istri itu tidak bisa melakukan kehamilan secara normal. Dengerin. Kalau secara normal dia bisa dilakukan, kenapa harus bayi tabung? Gara-gara thalassemia ini tadi. Jadi menurut dokter mending kita normal. Iyalah normal. Dan kamu diperiksa ada thalassemia. Dia udah dicek sebenarnya dok. Cuman ada thalassemia minor nggak? Gara-gara dia ada anemia, zat besinya kurang, jadi nggak terdeteksi dok, gimana itu kayak? Sekarang minum lagi zat besinya kan masih setahun. Tapi nggak punya record sih, nggak ada. Aku yang ada udah beneran positif. Nanti kita cek lagi lah sama dokter Boyke 3 bulan sebelum. Sekalian ya dok ya? Sekalian boleh dicek semuanya, darahnya juga thalassemia minor dan sebagainya. Karena itu tetap saja bukan hanya itu aja, kita akan cek juga keturunan diabetes. Apakah ada gula? Ada gula juga. Kalau gula sama gula, bayangin dari bayi sudah diabetes, sudah nyuntik insulin kan? Betul. Kasian banget. Atau kamu misalnya ya yang kecil-kecil aja, matanya minus, dia matanya minus. Anak-anaknya juga dari kecil sudah pakai ini. Gitu. Aku minus, cuman aku lasik dok. Aku curang. Jadi kayak nggak minus. Jadi artinya itu tuh sudah dipersiapkan. Even nanti kamu pun nanti anaknya kemungkinan masih kecil, kelas 5 SD sudah harus pakai kacamata atau ini. Ya dok, saya udah ngerti karena saya juga minus, ini juga minus. Makanya di dalam memilih pasangan, memang itu adalah takdir ya. Betul. Kalau dalam Islam itu namanya qadarullah, memang sudah jodoh. Betul. Tapi kita juga harus melihat gitu, takdir kita ini sehat apa enggak loh. Karena jangan sampai akhirnya gara-gara emang udah jodoh udah paksa kawin aja nggak apa-apa, itu memang dikasih. Kita juga harus melihat bagaimana nanti keturunan kita. Misalnya satu orang epilepsi. Epilepsi itu yang kejang-kejang itu. Ya jangan menikah lagi dengan epilepsi dong. Kalau epilepsi ketemu epilepsi, anaknya epilepsi dari kecil, panas sedikit saja kayak kejang demam, udah kejang, udah ini kan kasihan. Betul. Gitu loh. Oke.
Ini seru banget dari tadi ya. Dok, masih sama topiknya nih tentang Papa Sutri baru aja dok. Dia nggak mau banget punya anak dok. Gimana nih? Dia bilang aku belum siap secara mental. First one to year lah. Dia pengen pakai KB dok. Bayangkan KB itu kan bisa membahayakan. Banyak banget aku dengar cerita ya dok. Orang yang udah pakai KB mau dia spiral. Mau dia apa? Kalau dia minum pil merusak badan, hormonnya keganggu. Kalau spiral gitu nanti begitu cabut spiralnya susah punya anak. Jadi gimana dok? Gini ya, boleh saja seseorang ingin mempersiapkan dulu. Salah satunya adalah ingin menikmati perkawinan dulu, ingin banyak bulan madu berdua. Betul. Nggak mau tanggung jawab dulu. Bukan nggak mau tanggung jawab dulu. Saya kira itu bukan tanggung jawab ya. Tapi dia pengen menikmati perkawinan itu. Ingat sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Betul. Dan kalau kita menikah, kita juga harus menghormati hak-hak orang tersebut. Oke. Seperti bilang, kalau lo udah nikah sama gue, pokoknya lo nggak boleh kerja, nggak boleh. Itu namanya menyiksa orang gitu. Ya. Ngapain? Saya yang cari duit, kamu cukup jaga anak. Itu nggak benar juga. Gitu loh. Kita menikah itu kan kita ingin menjadi diri kita sendiri. Jangan menikah seperti lagu-lagu. Aku ingin menjadi seperti yang engkau mau. Emang kita apa gitu loh? Nggak bisa. Itu bohong. Itu mah itu karena apa? Yang ngarang lagunya juga gak ngerti gitu kan, tentang suatu pernikahan. Kalau kita menikah itu adalah kita menjadi diri kita sendiri, dia menjadi diri dia sendiri, tapi kita sama-sama berkolaborasi, saling menutupi kelebihan, saling menutupi kekurangan. Iya. Mengajukan kelebihannya tapi menutupi kekurangannya. Dengan menikah itu kita sebenarnya sedang memasuki suatu universitas kehidupan. Kalau kita yang lain-lain sih mahasiswa ada dapat ijazah. Kalau pernikahan itu ijazahnya apa? Ijazahnya adalah kita sampai mau memisahkan kita. Itulah ijazah. Karena banyak yang cerai juga ya. Iya. Aku punya pertanyaan dok. Sebenarnya sorry ya, jembut itu harus di wax atau dicukur atau kayak gimana sih? Rambut kemaluan itu tidak boleh dicukur sampai habis. Nggak boleh di wax berarti? Karena dia nggak boleh. Dia harus dipotong pendek saja. Istilahnya di bob kalau orang-orang zaman sekarang itu di bob buat apa? Karena Tuhan itu menciptakan semua bagian-bagian dari tubuh kita itu adalah ada fungsinya. Rambut kemaluan pun itu diciptakan adalah untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum bisa masuk ke dalam misfi. Karena misfi itu kan bentuknya seperti sumur. Jadi ketika kita ada rambut kemaluan, dia itu akan menahan yang namanya bakteri, virus, jamur ke situ dulu sebelum masuk. Jadi bukannya kayak tajam-tajam kan ya? Makanya enggak, kalau dipotongnya benar enggak tajam. Wax itu yang ditempel itu terus ditarik ini habis ya. Jadi kalau habis sakit banget tidak ada lagi pertahanan sehingga seringkali orang-orang yang di wax di klinik dokter ya, di klinik Pak Sutri di Tebet itu banyak yang mengalami keputihan. Dok, ini tadi belum terjawab. Jadi kalau dia mau menjaga, belum mau punya anak, dokter sarankan KB-nya itu di aku atau gimana? Vasektomi. Nggak mau lah. Katanya bisa disambung lah. Bahaya dok itu ya. Bahaya. Paling itu baik bisa. ada kamu pakai pil. Itu paling bagus. Pil yang mini pil aja yang kecil. Oh itu paling oke di antar semua. Kalau spiral? Spiral boleh, tapi masangnya juga mesti yang benar. Artinya spiral yang untuk ukuran yang paling kecil sekali. Tapi itu bisa mengganggu kesuburan enggak kan? Oke. Namanya KB pasti mengganggu kesuburan. Maksudnya tuh enggak bisa bikin nanti nggak punya anak. Kalau kamunya dari awalnya memang udah subur, ya nggak akan mengganggu kesuburan. Tapi maksudnya pada saat dia makan pil itu hormonnya juga bisa berubah dong dok? Hormonnya bisa berubah, tapi kan ketika di stop pilnya itu, hormonnya kembali lagi menjadi normal. Atau bagusnya kalau aku yang pakai kondom terus dok? Boleh aja, tapi kan aku sangat senang kalau pria itu mau ber-KB, termasuk salah satunya menggunakan kondom. Kalau di luar negeri itu laki juga bertanggung jawab. Kalau di sini kan banyak terjadi kehamilan karena hubungan seksnya nggak mau pakai pengaman. Ya, aku nggak apa-apa sih. Tapi aku pengen coba pertama kali nggak pakai apa-apa. Maksudnya kayak normal dulu lah. Gak usah. Kalau mau kayak gitu, kamu hitung dulu mana masa subur kamu. Makin lama dong dok. Ya, itu bisa ya kalau dihitung namanya sistem Ogino-Knaus atau dinamakan sistem kalender. Dok, untuk pertama ya, dok. meskipun saya harus kasih tahu, meskipun angka kegagalannya kadang-kadang tinggi karena beberapa orang kalau orgasme itu telurnya juga mateng. Dok, tapi kalau hitung kayak gitu, misal aku udah nikah 2 Mei dia tanggal 16 baru ini, masa aku nunggu selama itu dok? Itu kacau lagi dok. Tadi udah nunggu 3 hari udah pusing, Pak, lagu ini menunggu lama gimana?
Caranya gini aja dok, malam pertama kita curhat di luar aja, ya kan? Tak boleh, itu juga Iya gitu boleh. aja udah. Boleh juga ya. Iya, repot nih sama ini dok. Aduh. Itu Repot. namanya azal atau yang namanya coitus interruptus. Coitus Coitus interruptus. Apa yang coba Artinya semua pokoknya. itu artinya dia dikeluarkan di luar, it's okay aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang tidak pengen hamil. Kita coba cari di dalam, cari di luar, kondom, spiral. Trot gimana? Coba semua nggak bisa coba semua. Kau pikir Aku kan permen? penasaran, maksudnya kayak gini rasanya. Enggak. Oh kayak gini rasanya. Kamu lihat yang paling aman yang mana. Keluar di dalam buat perempuan juga. Emang gak ada rasanya ya kalau kayak Enggak. keluar di dalam gitu? Buat yang laki gini, refleks dari seorang laki-laki ketika dia melakukan hubungan seks itu ketika mau keluar, mau cerot itu dia akan menekan. Nah, ketika dia mau keluar dia harus mencabut itu tuh ada suatu perjuangan sendiri. Istilah bilang istilah orang bilang awas jangan sampai telat ngangkat gosong. Kalau dia telat ngangkat malah bisa terjadi. itu susah. Ya iya, karena refleksnya harusnya neken. Enggak, tapi aku profesional. Jadi set langsung. Oh, kamu sudah profesional. Iya, baik cepet aja gitu. Bisa kan dok? Gitu kan. Ya, kamu nanti lihat bagaimana sulit ya. Lagi enak-enaknya harusnya ditekan ke dalam, tapi kamu harus cabut. Nah, itu tuh suatu perjuangan ya. Ya membutuhkan effort yang cukup, kesadaran dan effort juga. Respect aku sama kamu, Beb. Iya tenang. Demi kamu aku rela melakukan segalanya. Walaupun faktanya dok, setuju gak dok kalau aku bilang bahwa zaman sekarang ini makin susah punya anak karena polusi, gaya hidup. Jadi cowok-cowok itu spermanya udah rusak gitu dok, setuju kan? Bukan spermanya udah rusak. Apa? Zaman dokter masih sebagai dokter kandungan ya sebelum menjadi seorang seksolog. Itu kan dokter kandungan dulu. Dulu belajarnya hanya 10 sampai 15% yang sulit mendapatkan anak ya, setelah menikah 1 tahun dengan hubungan seks yang normal. Tapi sekarang tuh sudah sekitar naik lagi sekitar 18 sampai 20 bahkan ada yang mengatakan 25%. Wow. Satu di antara 4 udah mulai sudah Apa yang menyebabkan? tadi sudah disebut. Oh, gaya hidup Atau sehat. Gaya hidup sehatnya sudah ditinggalkan. Banyak makanan-makanan instan yang banyak mengandung gula, terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi. Kalau digoreng dengan minyak yang berganti namanya cireng, yang itu sampai minyaknya itu sudah hitam. Itu kan semua sudah merupakan racun-racun yang bisa mengganggu tubuh, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi. Makanya kalau kamu mau punya anak, ya saya akan menganjurkan 1, berat badan ideal. Kedua, hindarkan 3G, gula, garam, gorengan. Hindarkan kebiasaan buruk, merokok, begadang, dan minuman keras. Kemudian tidur yang cukup, manajemen stres yang baik. Karena mau punya anak itu ingat loh, kualitas tubuh ibu yang sehat menentukan kualitas anak juga. Betul. Kualitas bapak yang sehat, yang menghasilkan sperma yang sehat, menentukan kualitas anak. Jadi saya selalu mengharapkan bahwa bapak dan ibunya dua-duanya dalam kondisi prima, menghasilkan anak-anak yang prima. Berapa bulan persiapannya dok? Bagusnya? Ya sekarang. Kalau makin lama dipersiapkan makin bagus. Ya. Misalnya kamu sudah mempersiapkannya dengan aku mulai olahraga 30 menit per hari, kan? Suami istri. Aku mulai menghindarkan 3G, garam, gorengan, dan gula. Mulai dikurangin. Kemudian aku juga akan membuat berat badan yang ideal. Nah, itu tuh artinya kamu sudah menanam supaya bibit kamu nanti kelak menjadi bayi yang sehat. Insya Allah bayinya nanti cerdas, bayinya juga artinya juga tidak pendek. Bisa jenius gitu nggak sih? Ya. Bisa loh Beb. Jenius anak. Dan saya akan minum susu selama ini, gitu, susu. Dan ketika hamil, susu Prenagen juga, Tidak. Harus itu. Semua susu baik. ASI buat bayi. Masa kamu minum ASI sendiri? Enggak, tunggu. Dok, gimana sih cara tanya kamu tuh mandul atau tidak? Nah ini. Tes tadi kan? Selain itu, kayak misal kayak dari dulu aja aku kayak kalau aku mandul gimana ya? Kalau aku mandul gimana ya? Kayak gitu. Gini, kita sudah melakukan premarital check up sepanjang hormonnya normal, sepanjang hormon prianya juga baik, biasanya sih baik. Nanti kalau kita masih juga belum punya anak kan ada pemeriksaannya. 1 tahun pertama gak usah diperiksa apa-apa
apapun dulu untuk proses infertility-nya. Normal aja hubungan seks seminggu 2 kali, kemudian ya makanan juga biasa-biasa. Tapi kalau ketika sudah setahu tidak hamil juga, baru melakukan pemeriksaan yang lebih intens. Jadi 1 tahun. Karena sebenarnya tanpa intervensi apapun dari dokter, dengan hubungan seks yang normal saja, dalam 6 bulan itu sekitar 75% pasti hamil. Sudah hamil. Dalam 1 tahun sudah 80%. Okay. Dok. Tapi kan kalau misalnya laki-laki tuh ya, kalau disimpan lebih lama dia nggak ejakulasi, lebih jauh tuh tembakannya dia kan. Berarti kalau dengan seks setiap hari itu mengurangi potensi nggak kehamilan? Tidak. Tidak. 2-3 hari itu paling baik untuk terjadinya kehamilan. Terlalu tiap hari spermanya mengecil kan? Bukan, yang muda yang membuahi. Jadi spermanya belum matang betul. Dan susah jadi juga kan? Tapi kalau seminggu sekali, udah seminggu spermanya udah ketuaan. Jadi sudah ketuaan dan sudah mulai jelek kualitas. Normalnya tuh setiap 2-3 hari harus keluarnya. Berarti masturbasi itu normal ya? Masturbasi itu normal. Kalau 3 hari sekali. 3 hari sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita udah nikah gitu, terus kayak aku gak mood lah, itu dia bisa masturbasi sendiri gitu, itu masih muhrim ya? Masih boleh. Lebih bagus daripada selingkuh. Jangan jumlah masturbasinya lebih banyak daripada jumlah hubungan seks. Oke. Kalau kalau oral seks boleh nggak, Dok? Boleh, sepanjang itu suami istri ya. Banyak yang bilang bakteri. Enggak juga. Ya namanya suami istri kan cuma kamu yang make berdua. Bakteri dari mana? Ya, kalau ada bakteri, aku baru selingkuh ya, Dok. Iya, dia selingkuh berarti. Kalau sampai dia itu dengan orang lain, ya itu yang berbahaya. Berarti itu salah satu tanda selingkuh ya berarti? Salah satu, tapi kan harus dibuktikan juga jenisnya apa gitu. Oke, hati-hati ya. Kalau anal nggak boleh, Dok ya? Anal nggak. Pakai kondom? Tidak. Ya meskipun ada beberapa di agama aku boleh kok anal, enggak. Tetap saja bahwa yang namanya anus itu memang hanya dipergunakan untuk buang air besar. Vagina itu digunakan untuk hubungan. Mulut juga digunakan, tapi itu sebagai bagian daripada perangsangan is okay. Karena mulut itu kan adalah bagian-bagian titik-titik organnya ada di situ. Anus juga kan ada, iya. Tetapi tetap itu untuk pembuangan. Dan resiko kalau melakukan hubungan seks melalui anus, pertama anus banyak sekali pembuluh-pembuluh darah ya. Sehingga kalau pecah itu perdarahannya banyak. Kedua, anus itu juga banyak sekali karena tempat kotoran, maka dia bisa menularkan hepatitis dan sebagainya. Walaupun udah pakai kondom tetap tembus tuh kondom. Tetap. Kondom itu kalau kita mau bandingkan, ya itu Profesor Mann sendiri dari Amerika mengatakan bahwa kondom itu berpori-pori dan virus itu bisa menembus daripada pori-pori kondom. Karena pori-pori kondom ukurannya itu besarnya adalah sebesar jeruk bali, sementara virusnya itu sendiri besarnya sebesar jeruk nipis. Kalau diperbandingkan seperti itu. Berarti kalau HIV gitu masih bisa? Masih bisa. Makanya mengapa orang-orang yang menggunakan kondom masih terkena HIV juga. Salah satunya adalah karena teori itu. Yang kedua, bahwa kondom itu juga bisa mengalami kadaluarsa atau bisa robek, ya bisa saja terjadi sehingga terjadi penularan. Ya nggak bisa coba deh yang itu. Ya nggak boleh. Ya kan pengen coba semua yang ada gitu kan, penasaran. Kalau feelingku sih biasa kalau yang masih perawan-perawan gini pas nikah langsung liar ya, Dok ya, karena dia benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Kebanyakan kasus ya. Tidak juga, bisa juga yang ketakutan itu juga jadi frigid bisa juga. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang penting adalah jalannya juga proses yang tadi saya kata mandi bersama dulu ini pengenalan diri yang lebih baik dulu, baru melakukan hubungan seks. Dia tidak langsung malam itu juga. Dan saya setuju dengan beberapa supaya dia sudah mulai nyaman dulu dengan kamu. Dengan seringnya kita mandi berdua, disabunin satu sama lain, dicuciin rambutnya satu sama lain, itu sudah merupakan kedekatan karena kan dua fisik, dua jiwa mau menyatu itu kan perlu suatu proses. Maldives it is. Ya, santai aja. Gak usah buru-buru lah, santai aja. Dok, tapi kalau di dalam sebuah pernikahan itu, setuju nggak kalau seks itu merupakan yang paling utama sebenarnya? Ya, bahkan di luar ekonomi, masa bukan utama ekonomi?
Seks kalau tetap di langsung. luar negeri itu makanya, tapi kan tidak bisa, kita kan negara beragama ya. Kalau di luar negeri itu mereka tuh seks tuh menempatkan di nomor 1. Jadi mereka sama leven dulu, tidur bersama dulu, mulai dari menyewa apartemen dan sebagainya. Kalau nanti dia dirasakannya, aduh seksnya kurang nyaman sama ini, aduh seksnya dia nggak pintar, bisa nggak jadi. Gak mau. Nah kalau aku sama dia misalnya dia ternyata nggak bisa sama sekali nih. Karena ini gimana akunya dong, Dok? Kan ada dokter yang Yang bisa mengajarin. Ini bukannya cewek cuman diem aja, cowok yang bekerja ya? Enggak gitu kalau saya bilang. Masa gitu loh? Enggak. Kamu harusnya kayak digoyang obor gini loh. Oh my god. Dua-duanya mesti aktif kan. Terus kalau kamu kecil gimana? Aku juga. Dibilang 50 sen. Refund please. Dibilang 50 senti punya aku. Ada gak sih yang bisa gedein gitu, Dok? Agak. Nanti dokter Boy cekin buat kamu ya. Boleh kasih tahu besar apa enggak? Gimana? Bukan. Jadi kita harus berpikir bahwa ingat ukuran itu tidak terlampau menentukan. Denger. Kamu harus jago tapi. Ya, gocekannya lebih Dok. gitu. Udah gak jago kecil lagi Oh, gimana? berarti kalau seks yang utama berarti itu harus diutamakan dong. Itu harus diutamakan. Kalau di luar negeri ya, tapi kalau di kita tetap saja ya yang diutamakan juga kan lebih pada materi, lebih kepada yang lain-lainnya. Tapi menurut pendapat saya sih cara berpikir orang mereka juga mesti kita adopsi juga bahwa seks tapi tetap kita lakukan setelah menikah. Dari setelah itu kan komunikasi kan. Di Amerika juga diakui, di Amerika, di Belanda, bahwa nomor 1 penyebab ketidakharmonisan suami istri itu adalah komunikasi. Betul. Termasuk komunikasi intim. Betul. Seks itu hanya menempati nomor 3. Nomor 2 atau nomor 3. Sekitar seks dan penampilan itu sekitar 32%. Baru hal-hal yang lain, tidak punya anak, kemudian sifat egois dan sebagainya, itu baru yang lain-lain. Berarti kalau aku minta di kamu setiap hari kamu harus kasih. Ya kan, Dok? Kalau suami istri? Tidak bisa begitu juga. Tidak bisa begitu juga, Dok? Gini. Kan utama, Dok. Iya, begini. Seks itu harus dinikmati oleh keduanya. Kamu pengen setiap hari, tapi dia tidak suka dengan setiap hari. Karena dia punya kesibukan-kesibukan yang lain juga. Dia pengen menikmati pernikahan itu, pengen menikmati mungkin masak, beberes rumah dan sebagainya. Jadi ya kamu harus matchingkan. Terus kalau misalnya dia mau banget, iya, mau banget. Gimana, Dok, kalau gitu solusinya? Terus aku takut, anjir kalau dia selingkuh gimana ya? Ya udahlah aku jadi nganu tapi kayak malas-malasan gitu loh, kayak setengah hati itu gimana? Gimana, Dok? Makanya itu diatur di dalam. Banyak saya dapat pasien-pasien yang begitu juga. Kita atur. Ibu sukanya hari apa? Sukanya hari apa? Jadi misalnya saya mau seminggu 2 kali, Dok, hanya Senin Kamis aja. Atau misalnya Selasa Jumat. Saya mau 3 kali Selasa Kamis Sabtu. Silahkan. Di luar itu jangan. Jadinya rutinitas dong. Kalau kayak di luar itu ada yang namanya quickie sex. Quickie, apa itu? Quickie sex itu yang seks yang spontan. Oh, langsung masuk. Misalnya si Vanessa lagi berdandan, aduh kamu naksir kamu kebelet banget gitu ngelihat body dia gitu. Dia lagi pakai baju-baju kayak gitu. Ya udah, kamu peluk aja, kamu buka cuman kamu kamu pakai namanya quickie. Quickie senang banget. Oh quickie. Kalau di mobil gitu dia sambil nyetir? Ya enggak bisa. Oh, itu bukan quickie. Kelainan yang menimbulkan kecelakaan itu. Itu enggak boleh, enggak usah itu kayak gitu, enggak boleh. Tapi berarti kamu udah harus ready apapun yang terjadi, namanya udah suami istri. Kalau quickie sex itu menyenangkan karena kita bisa nyolong-nyolong di sini selain di dapur lagi motong-motong. Kalau yang itu kan kalau yang rutinitas kan pasti si ceweknya juga dandan dulu. Tapi yang rutinitas juga lebih menyenangkan karena kan, oh aku nih hari jadwalnya beginian nih. Harus seksi nih. Aku ke salon dulu, aku wangi, perawatan dulu. Kelepek-kelepek namanya aku sumpah. Dok, gini, ada ini fenomena, Dok. Ketika istri lagi mengandung, dia bisa jijik sama suaminya. Tahu ya itu, Dok ya? Pasti tahu lah. Iya, yang lagi viral itu. Jadi gini. Itu gimana, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Yang namanya ngidam, benci kepada suami. Itu bisa. Kemudian dia tidak suka bau-bauan tertentu, itu karena pengaruh-pengaruh hormon memang ada. Tetapi kalau benci kepada suami, biasanya suaminya itu masih kekanak-kanakan ketika dia menikah. Loh, bukan pengaruh jadi kayak pas kalau di luar negeri itu jarang banget ngidam benci suami, ngidam minta berlian, ngidam minta rujak-rujak, itu jarang banget di luar negeri. Itu mindsetmu jangan begitu, Beb. Kalau nggak terjadi kan, kalau dia pikirin itu nanti bakal ngidam beneran. Karena waktu mamaku hamil aku, dia nggak ngidam apa-apa. Hah? Dia nggak ngidam apa-apa.
ngidam itu sebuah mitos berarti dok ya? Sebenarnya sebuah perubahan hormon. Kadang-kadang keinginan wanita itu disalurkannya kepada ngidam. Misalnya gini, aku pengen menguji nih si suami, aku pengen martabak, dia mau beliin nggak nih? Oh gitu. Dimanfaatkan. Kurang ajar kau. Pengen martabak. Aku pengen martabak. Ini bukan aku yang mau ya, ini dede bayi ya, dede bayi yang mau. Nah akhirnya kan si laki-laki karena ini sekali lagi dia martabak, besok minta dibeliin cincin, kalung, begitu akhirnya. Ada yang ngidam pengen pegang kepala orang botak loh. Ya itu dia juga itu sebenarnya kan harusnya bisa ditahan hal seperti itu. Tapi karena dianggap itu kalau sampai tidak dilakukan bisa kepada bayinya ada sesuatu, maka harus dilakukan. Sampai suaminya meminta tolong ke tetangganya yang botak, Pak boleh nggak dipegang istri saya lagi. Tapi kan itu kan sebenarnya kan istri juga ingin menguji seberapa cinta dia mau, seberapa mau dia itu melakukan itu kepada saya. Kalau karakternya dia nih dok, yang udah kupelajari ya, dia bisa jadi yang kayak gitu loh. Dia suka nguji-nguji dok, ini anak dok, serius dok. Bayangkan dok, dulu aku pernah berantem sama dia dok. Dia lagi di Australia, aku di Indonesia. Dia suruh beliin Miche dok, minuman milk tea, harus yang merek itu. Aku gimana kirim ke Australia dok? Dia tuh suka download Uber gampang. Dia suka nguji-nguji kayak gitu dok dia. Jadi bahaya dia nih sebenarnya. Dok, aku jujur penasaran. Dokter tahu fish oil nggak? Fish oil, minyak ikan. Iya, itu tuh dikunyah atau ditelan sih? Itu ditelen dong. Tahu kan dok? Dia kunyah dok, dan dia maksa aku harus ngunyah dok, kalau nggak dia ngambek waktu itu dok. Bayangkan. Kenapa dikunyah? Kan amis. Enak rasa ya, amis. Kelainan dok ya? Kelainan dok ya? Kan aku pengen rasa dicintain gitu loh, kayak oke gitu. Cinta itu bukan seperti itu. Kekanak-kanakan. Kan kita LDR gitu waktu itu kayak. Cinta itu jadi pemaksaan begitu, itu bukan cinta. Itu gak maksa kok, kamu kayak ya udah nih aku makan. Tapi dia marah kalau aku nggak makan dok. Ya. Cuma sekarang udah berubah sih. Gini ya. Nah, orang tuh mengartikan cinta itu begitu dangkalnya. Cinta itu gimana sih dok? Artinya itu? Cinta itu kan selalu bisa menerima kekurangan dan juga kelebihan seseorang. Kita harus apa ya? Kalau saya sering mengartikannya itu sebagai conditional love. Cinta nggak usah pakai syarat. Ya karena dia memang seperti itu. Dan aku tidak mau Sam itu berubah-ubah karena dia misalnya suka dengan pemain bola si CR7 Cristiano Ronaldo, maka rambutnya kamu mesti kayak Cristiano Ronaldo dong. Terus kamu juga mesti main bola dong. Kamu juga mesti nemenin aku main bola dong. Nah, itu bukan cinta, itu pemaksaan. Betul. Jadi ketika orang itu mencintai kita, kita akan merasa bahagia kalau orang itu mencintai kita apa adanya kita. Luar biasa. Bukan kita menjadi orang lain untuk menyenangkan dia, tidak. Luar biasa. Gitu luar biasa. Loh. Apalagi kita lihat fenomena perceraian akhir-akhir ini dok, bahaya banget. Orang semua kawinnya itu dengan topeng. Iya. Ketika dia ini aku harus kelihatan cantik, sampai aku harus melakukan operasi plastik agar tetap dia mencintai aku. Padahal kan sebenarnya udah cantik. Gak usah dioperasi juga udah cantik. Betul. Dan waktu dia kawin sama dia juga dia belum operasi plastik kok. Dan biarkanlah dia natural gitu. Berproses secara alami saja. Dan ekspektasi itu ya dok yang nggak boleh ya. Kayak kita menikah sama bidadari, ini menikah sama pangeran. Makin kita berekspektasi makin banyak kekecewaan yang kita akan dapatkan. Betul. Jadi kalau kita, apa tujuan kamu menikah? Ya saya memang saya merasa kalau saya menikah dengan dia, kekurangan saya bisa ditutupi oleh kelebihan-kelebihan. Dan saya juga kekurangan dia saya bisa tutupi. Sehingga saya akan menjalani ke universitas kehidupan ini dengan bahagia. Saya mendapatkan kedamaian di dalam perkawinan. Kedamaian dalam perkawinan itu kalau di dalam agama Islam itu namanya sakinah. Sakinah itu adalah sesuatu, dan mawadah itu dalam lindungan Tuhan. Tapi sakinahnya itu damainya. Kalau perlindungan Tuhan kan udah pasti kan. Ya, rahmat Tuhan udah pasti kita terima. Betul. Semua makhluk akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Betul. Tapi kedamaian yang kita bisa rasakan itu harus kita buat sendiri. Dan bisa dibuatnya oleh siapa? Oleh suami dan istri. Jadi pernikahan yang bahagia atau enggak itu ditentukan dari kita berdua. Entah itu mau jadi bahagia atau jadi neraka. Nah, aku ada kayak kepikiran nih, kalau nanti kan saya bosan sama dia aku gitu. Aku pengen operasi susu dok. Gimana dok?
Padahal aku udah larang dia loh, gak Tapi usah. kayak aku mikir kayak, aduh apa ya, mungkin dia udah bosen, aku mungkin ini kayak another way gitu loh, bisa menggairahkan lagi kan body baru nih gitu. Boleh. Tapi berarti dia itu mencintai kamu tidak sepenuhnya diri kamu sendiri. Bukan gitu, tapi lebih kayak oke, dia bosen, kayak caranya apa ya? Apa kebosanan itu harus dengan operasi susu kan enggak? Bisa lingerie yang tadi dokter bilang. Masa dengan gitu doang kamu yang seumur hidup bisa? Coba aja tahu kamu tanya. Bisa. Gitu. Kalau kamu jadi suster hari ini besok jadi Superman, beda itu rasanya. Iya gitu lah kalau lebih. Okay. Jadi kalau iya artinya komunikasi lah intinya dok ya. Kamu juga kayak insecure dengan diri kamu sendiri. Jangan gitu ya dok ya. Gitu. Padahal kita juga mesti secure dong bahwa dia mencintai saya apa adanya. Dan saya juga mau menerima dia apa adanya juga kok. Soalnya dia pernah bilang kayak, aku memang beneran suka sih sama cewek yang susunya besar. Ya itu normal kan dok. Bilang kayak gitu. Itu gak usah dibuka di sini. Anjir aku kayak kebalik gitu loh, ngerti gak sih? Kan normal dok kalau laki-laki suka yang gede kan. Iya tapi kalau untuk membahagiakan ya, belum kalau tentu. menurut saya emang dia tuh bahagia tuh apa sih? Bahagia itu kan merupakan sesuatu yang sulit juga diungkapkan kan. Bahagia itu kan sesuatu yang abstrak kan. Kalau dia dengan susu itu dia juga nggak masalah, nggak nuntut gedein kan. Ngapain? Iya. Kamu secure. Yang penting tuh mainannya yang jago. Ya kan dok? Oke. Ujung-ujung ukuran itu belakang. Yang penting kalau mainan jago, wah itu bisa membahagiakan itu. Dan bukan hanya di seks saja. Mungkin kamu perhatiin si Sam lagi ini, kamu kasih ide-ide ke dia. Ketika dia lagi sedih, misalnya lagi ada masalah di pekerjaannya, kamu bisa peluk dia, kamu bisa usap-usap dia, atau dia lagi sakit, kamu temenin dia, kamu peluk dia. Itu udah sesuatu hal yang tidak bisa digantikan hanya dengan seks only gitu. Betul. Oke. Kalau gitu dok, kita cukup sampai di sini ada konsultasinya, tapi mulai dari hari ini dokter jadi konsultasi pribadi nikahku ya dok ya, supaya lebih menggairahkan lagi kehidupan seksku ya. Aman ya dok? Aman. Oke.